Nah, sekarang ke page ketiga nih. Manfaat public speaking di sosial media. Nah, teman-teman pernah dengar merek HP Nokia pastinya kan? Atau mungkin kita tarik lagi tahu dengan HP Asia nggak? Tarik lagi ke belakang, pernah tahu warnet nggak? Atau tarik lagi ke belakang, pernah tahu telepon koin nggak? Telepon umum koin. Kemana mereka sekarang? Telepon koin. Iya kan? Afif pernah merasakan, Afif? Pernah tuh merogoh-rogoh. Pernah, Afif ya? Oke, Afif. Kemana, Afif, mereka sekarang kan? Hilang entah kemana kan, Afif? Mereka itu kalah dalam persaingan. Nah, perkembangan teknologi ini nggak bisa kita cegah. Yang kita bisa lakukan adalah adaptasi. Gitu. Begitupun dengan public speaking. Jika kita tidak mau ketinggalan, maka harus beradaptasi dengan teknologi. Dalam hal ini sosial media atau online conference. Berarti ada pengembangan yang harus kita perhatikan. Apa saja sih manfaatnya ketika kita mempelajari public speaking di sosial media? Oke, next. Nah, tentu saja public speaking sangat-sangat berpengaruh dalam menyampaikan pesan. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Karena kita tahu tekniknya. Kalau kita sudah tahu tekniknya, maka akan lebih efektif dan lebih menarik untuk kita bikin konten atau berbicara depan umum di sosial media. Panggung pribadi. Nah, ini juga penting nih. Dulu, orang-orang kalau mau menyampaikan idenya, contoh kayak sekarang saya punya ide nih, pengen ngomongin masalah sosial media, public speaking, atau gimana buat confident. Dulu, saya harus mungkin ngajak banyak orang, bikin flyer, sewa tempat, pengeluaran-pengeluaran lainnya. Tapi kalau sekarang, nggak perlu. Kita bisa bikin panggung kita sendiri. Bisa di Facebook, bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa seperti ini. Bikin panggung sendiri. Nah, dari situ kita akan banyak berlatih, banyak yang terbang. Ya, sangat memudahkan bagi teman-teman yang ingin belajar di zaman sekarang. Sangat mudah sekali. Nah, kemudian apa? Next, dilirik agensi. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang konten kita itu kalau bagus, itu agensi akan suka. Kemarin saya tadi cerita ya, ada satu agensi yang menghubungi saya. Dia ingin jual konten saya gitu di tiptip.tv. Itu salah satu contoh ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin penyampaiannya bagus, kontennya menarik, pasti akan dilirik agensi lama-lama ya. Kemudian next-nya adalah follower betah nonton. Tentu saja. Konten bagus, penyampaiannya bagus, follower nungguin konten kita. Selanjutnya itu akan gimana? Kontennya akan apa lagi gitu. Dan kemudian next adalah menambah follower. Kalau konten bagus pasti viral ya kan? Banyak yang nonton. Akhirnya makin banyak followernya. Dan yang terakhir dari manfaatnya adalah tentu saja menghasilkan uang. Contoh, monetisasi YouTube. Ada juga endorse di TikTok dan Instagram. Ada juga referral jual barang. Kalau kita bisa menyampaikan semuanya itu dengan baik, dengan cara public speaking yang baik, belajar copywriting juga, maka pasti akan lebih bagus. Menghasilkan uangnya akan lebih cepat. Gitu. Nah, itu dia manfaat dari public speaking di sosial media. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Minum dulu ya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut lagi. Persiapan konten di sosial media itu apa saja. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, disclaimer. Kalau ada yang kurang tepat atau tidak sesuai, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman itu sendiri ya. Yang pertama, apa yang sudah siapkan? Berkaitan dengan kekuatan kita, tema. Sama seperti yang kita bilang di awal bahwa
kita harus menemukan kekuatan kita. Disebutnya kalau bahasa sosial media itu niche. Niche-nya apa sih kita itu maunya? Tentukan temanya. Kemudian itu kita, kalau saya pribadi itu biasanya memisahkan ya teman-teman, memisahkan antara akun sosial media pribadi dan akun sosial media untuk pengembangan diri seperti ini. Kenapa? Karena itu nantinya akan berpengaruh ke algoritma dari sosial media itu sendiri. Katanya kalau dicampur-campur algoritmanya kurang oke, katanya ya. Jadi saya coba pisahkan. Teman-teman pisahin atau digabungin, monggo diatur aja ya. Selanjutnya, biasanya saya buat narasi skrip. Nah, ini juga terbagi dua, teman-teman. Ada orang yang suka bikin skrip, ada orang tipenya yang langsung. Kalau saya coba combine, tapi sekarang ini saya lebih senang bikin skrip. Kenapa? Jadi kita itu nggak sembarangan ngomongnya gitu ya. Contoh, kalau kita banyak ngomong juga sih gini katanya. Kalau pakai skrip nanti kaku gitu kan. Coba deh kita coba telusuri ya. Benarkah dengan menggunakan skrip itu kita ngomongkan lebih kaku? Apakah teman-teman sering nonton film Hollywood? Pernah nggak nonton film Hollywood? Siapa yang pernah nonton film Hollywood? Nonton. Nonton. Marvel, Viv. Marvel. Oke, Viv. Pas Afif nonton film Marvel, Viv, itu mereka ngomongnya kaku nggak, Viv? Yang enggak kan di tag berulang-ulang jadinya biar tidak terlihat terkaku gitu. Benar. Exactly. Pertanyaan selanjutnya, Viv. Mereka pakai skrip nggak, Viv? Tentu pakai. Tentu Paling improv pakai. dikit Nah, gitu kan. betul. Nah, jadi sebetulnya kaku tidak kaku itu adalah gimana kita berlatih. Benar ya, Viv ya? Kalau kita bikin skrip, kemudian kita latihan dengan skrip itu, automatically apa yang kita omongin itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita nggak ada skrip, kita bisa ngelantur kemana-mana. Nanti waktunya tuh makin melebar gitu. Nah, itu salah satu kenapa alasan saya sekarang suka pakai skrip. Next adalah siapkan apa nih? Tutup. Siapkan kostum. Gini, kostum itu sangat berpengaruh juga. Pakai kostum yang nyaman. Dan kalau bisa jadi trademark. Mungkin teman-teman sering lihat ya, Steve Jobs. Ada juga Mark Zuckerberg. Ada juga kalau di Indonesia itu Bob Sadino. Itu ikonik banget dengan kostumnya ya. Kalau Steve Jobs, almarhum itu selalu hitam-hitam bajunya. Dan kayaknya itu-itu aja tuh bajunya. Kalau si punya Facebook, itu bajunya itu-itu juga. Gitu, warna biru. Mark Zuckerberg gitu. Kalau Bob Sadino, dia sukanya pakai celana pendek. Trademark. Gitu. Lambat laun kalian akan menemukan trademark itu, dicari. Tapi untuk awalan, siapkan kostum yang memang menurut kalian nyaman. Ya, itu. Next adalah peralatan yang dipakai. Gunakanlah peralatan seadanya untuk pertama kali. Jangan mencari kesempurnaan karena nanti akan malah berantakan dan lama ngerjainnya. Contoh, handphone aja pakai. Ada tripod murah banyak, ya kan. Kemudian ada ring light juga murah banyak. Ada mic standar juga banyak. Kalau perlu beli kain green screen. Kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Setelah itu baru kalian bisa konten. Jadi jangan terpatokkan hal-hal yang tidak ada. Gunakanlah apa yang ada. Gitu. Next adalah editing video dan suara. Kalian harus bisa sedikit editing video dan suara, teman-teman. Tidak harus jago. Ya, yang penting bisa motong video, bisa bersihin suara gitu kan. Bisa nyambungin antara video dan audio, itu sudah cukup. Ya. Setidaknya nanti video kalian tuh flow-nya enak dan suaranya bagus. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah post di berbagai sosial media. Kenapa kita tidak post hanya di satu channel? Karena itu riskan, teman-teman semua. Riskannya gini. Contoh dulu kan ada sosial media namanya Friendster.
Kalau teman-teman hanya post di Friendster, nanti ketika Friendster tutup kayak gini, bubar, data kalian hilang kalau nggak di backup. Ya kan, kalau sekarang nih, oh saya emang nggak mau, saya pakainya pengen di TikTok aja deh. Nanti once TikTok down, once TikTok tutup, konten kalian tuh hilang. Nggak ada backup lagi kalian di sosial media lainnya gitu. Jadi at least ada tiga lah ya, ada 3 sosial media channel yang bisa kalian pakai untuk sharing. Gitu, karena di situ nanti satu hilang masih ada. Gitu, kalian tetap bisa eksis di platform yang lain. Jadi lakukan backup seperti itu.